sesama manusia. Jadi dua ini harus selalu berkaitan. Jangan sampai maaf kita ibadah kita bagus, sholat kita bagus, tapi dengan keluarga kita tidak tegur. Dengan tetangga sendiri kita tidak tegur. Dari seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai sedalam kita tidak tegur. Sampai pada lebaran tadi pun maaf, ketika hari baik, bulan baik masih kita mendahulukan ego kita. Masih kita keras dengan diri kita. Tidak mau teguran, tidak mau bersilaturahmi. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita seperti ini. Jadi ibadah kita kepada Allah bagus, kepada sesama manusia juga sekali lagi harus bagus. Sudahlah kita buang ego-ego kita yang merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita yang paling kaya, merasa diri kita yang paling banyak ilmu. Kita buangkan ego. Kita buangkan ego itu dalam diri kita. Karena kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisiku itu kata Allah bukan wong yang kaya, bukan wong yang pintar, tapi wong yang paling bertakwa kepada. Siapa mereka? Itu yang kita katakan di awal. Wong yang menjalankan perintah Allah, istiqomah dan mencari ridha Allah, menjauhi larangan Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa seperti ini. Mereka inilah yang insya Allah nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan oleh itu sekali lagi, ketika kita alhamdulillah insya Allah diberikan keistiqomahan dalam ibadah, jangan lupa dengan sesama manusia juga kita harus selalu menjaga akhlak kita, menjaga tingkah laku kita. Sebaliknya juga sama. Ketika kita baik di masyarakat kita, dermawan, kita banyak harta, rajin memberikan hartanya untuk orang lain, tapi ibadah sholatnya maaf tidak terjaga, sholatnya tidak dilakukan. Nah, ini juga sama. Nilainya belum ada nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Memang dia mendapatkan kebaikan di dunia. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunianya. Mungkin dapat pujian dari orang lain dari apa yang mereka berikan, dari ilmu yang didapatkan, mendapatkan pujian, dikatakan maaf, mau hebat yang dikatakan di awal, tapi juga hanya sebatas dunianya saja. Dunianya saja yang didapatkan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilai. Nah, yang kita harapkan ini sekali lagi bersama-sama itu bukan cuma kebaikan dunia saja, tapi mana kita mendapatkan kebaikan dunia dan juga di akhirat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api, baik dunia dan juga baik di akhirat. Dua dipisah. Jadi kalau katakan dia ada orang yang baik dunia, tapi maaf ketika di akhirat belum bagus. Kenapa? Itu tadi katakan dia Allah. Dia mencari dunianya, banyak harta dunianya, tapi ibadahnya kepada Allah terlupakan, tidak dijaga, tidak dilaksanakan. Maka oleh karena itu yang seperti ini, yuk mari kita bersama-sama perbaiki. Kita bersama-sama merubah yang seperti ini. Kita ubah diri kita. Kita ubah. Jangan sampai maaf dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Karena diri kita tidak menjaga ibadah kita kepada Allah, itu bukan berarti menjadi nikmat bagi kita, tapi bisa jadi sebaliknya. Harta itu menjadi nikmat bagi kita. Apa itu nikmat? Siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi banyaknya harta, tapi kalau kita tidak ibadah, bisa jadi hartanya nantinya bukan memberikan kita kebahagiaan dan kalau kita kembali kepada Allah, tapi malah sebaliknya. Harta itu akan membuat kita maaf menangis karena harta yang ditanggung. Karena harta itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta ini didapat, kemana harta ini didapatkan, untuk apa harta ini digunakan. Dan dalam mencari harta ini apa kita selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipertanggungjawabkan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat. Nah, inilah yang kita takutkan dalam keseharian kita, kehidupan kita, bukan cuma harta kita pun juga sama. Kehidupan kita, waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita,
Semuanya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana kemarin nikmat yang sudah aku berikan kepadamu? Kenapa kau tidak gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada beribadah kepada menjalankan perintah? Ketika di akhir-akhir seperti ini, maaf ketika maaf sakaratul maut mau datang, mau menyebut nyawa, yang saat itu Allah memperlihatkan tontonan tentang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan tontonan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat diperlihatkan itu nanti baru kita menyesali diri kita, baru kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, Rabbana absarna, aku melihat ya Allah orang-orang yang Engkau siksa karena kelalaiannya ketika hidup di dunia. Salatnya maaf belum terjaga, ibadahnya belum terjaga, akhlaknya tingkah lakunya kepada saudara tetangga belum baik. Aku melihat mereka Engkau siksa ya Allah. Mereka menjerit menahan sakit akan siksaan, tidak kuat menahan siksaan. Mereka menjerit merintih menangis. Aku mendengar jeritan-jeritan itu ya Allah, wasami'na, aku dengar itu. Farji'na na'mal salihan. Maka oleh karena itu ya Allah, kembalikan aku, angkat aku, jangan Kau cabut nyawaku hari ini. Karena aku masih banyak sekali melakukan dosa. Karena aku masih belum menjalankan ibadah, sholatku 5 waktu belum terjaga. Akhlak tingkah lakuku kepada tetanggaku, kepada keluarga, saudaraku masih belum bagus. Aku masih memutuskan silaturahmi dengan keluarga, aku masih memutuskan silaturahmi dengan tetangga karena egoku saat aku hidup di dunia ya Allah. Oleh karena jangan Kau cabut nyawaku hari ini. Farji'na, kembalikan aku, hidupkan aku kembali. Farji'na na'mal salihan, aku akan melakukan amalan-amalan saleh. Karena saat ini aku baru yakin kepada yakin akan siksaan yang akan Kau berikan saat aku zalim kepada. Terus saat itu kita bermohon sama Allah, bermohon kepada Allah, menangislah kita kepada Allah. Maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Karena yang namanya maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirun.